semua. Halo. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi di hari Jumat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semoga semuanya sehat-sehat, baik-baik saja. Dan baiklah, kita akan masuk ke kebaktian kita. Sebelum kita membuka, mari kita berdoa. Bapak, kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu. Kami tahu Tuhan, kami hanya hidup oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau mati dan bangkit, memberikan kami kehidupan ya Tuhan yang kekal. Kehidupan yang tidak layak kami terima, namun Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dosa kami lah yang Engkau tanggung Tuhan, sakit penyakit kami lah yang Engkau tanggung Tuhan. Biar kami tetap terus merenungkan segala kebaikan-Mu, sehingga di dalamnya ya Tuhan kami ya Tuhan bisa melangkah dalam ucapan syukur. Dari setiap perkataan perbuatan kami ya Tuhan, memancarkan kami sebagai orang-orang yang sudah dikasihi. Terima kasih Tuhan, kami akan ya Tuhan memuji, menyembah-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, pada saat kami datang, kami pulang berbeda ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran akan menuntun kami pada kebenaran-Mu, membukakan kami hal-hal yang baru Tuhan. Terima kasih, Engkau pun mengurapi ya Tuhan Pak Marsha, agar supaya ya Tuhan pelayanan firman Tuhan, Engkau yang berbicara ya Tuhan, Engkau yang mengurapi dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Alam semesta
memuji dan menyembah Tuhan. Sebenarnya Tuhan pengen kita sesuai dengan karakter kita, keunikan kita. Jadi nggak perlu saya berdiri, angkat tangan, jadi semuanya bebas. Jadi ada yang mau berdiri, mau angkat tangan silakan. Jadi kita di sini sama-sama menyembah Tuhan. Saya di sini bukan moderator atau komentator atau apa yang ngedorong kalian, karena memang Tuhan pengen hati kalian untuk menyembah Tuhan. Oke, kita lanjut. Biar kami Tuhan selalu ya Tuhan mengingat akan apa yang Kau sudah selesaikan bagi kami Tuhan. Kami tak tertandingi karena kerajaan-Mu kekal, karena Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Sehingga kami ya Tuhan hidup berkuasa sama seperti Engkau Tuhan. Biar kehidupan kami menyatakan kemuliaan-Mu dalam segala suka dan duka Tuhan. Dalam menjalani setiap kehidupan kami, biar kami tetap terus untuk percaya. Karena hanya percaya ya Tuhan yang akan menggerakkan tangan-Mu Tuhan menjaga setiap kehidupan kami.
nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan
syukur kekuatan kami hanya ada pada Tuhan. Itu sebabnya kami perlu Tuhan. Kami gak bisa kalau dalam hidup kami sendirian. We need you Lord in our lives. Terima kasih Bapak. Urapi setiap kami. Hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Pimpin kami Bapak supaya firman yang boleh kami terima Tuhan Yesus itu menjadi rema dalam hidup kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, silakan duduk. Oke, hari ini tema yang akan saya bagikan adalah bagian yang terbaik. Sama-sama bilang bagian yang terbaik. Nah saudara, saya ingat, saya ini sudah menikah sama istri saya 10 tahun ya, 10 tahun kami menikah. Dan saya ingat zaman-zamannya saya PDKT sama istri saya rumah di Bogor, saya rumah di Tangerang. Kurang jauh apa saudara, kalau ngapel ke Bogor dulu, habis itu saya jemput dia di Bogor, habis itu jalan-jalannya di Plaza Senayan, habis itu saya harus balikin lagi dia ke Bogor, habis itu saya harus ke Tangerang. Luar biasa, pendekatannya penuh perjuangan saudara ya. Dan pada akhirnya sibuknya adalah sibuk untuk mendekati istri saya pada waktu itu. Dan kami mulai dekat, nonton bareng, jalan bareng dan lain sebagainya. Saya jemput dia dan lain sebagainya, kasih hadiah, kasih kado, dia tanya kabar lagi apa, saya juga dan lain sebagainya. Sampai suatu saat, itu belum jadian, masih PDKT saudara. Sampai suatu saat kami biasanya dulu tuh punya kebiasaan kami itu sleep call. Skype, zaman-zaman Skype saudara, ya saya percaya semua pernah merasakan Skype itu ya dan lain sebagainya. Saya ingat saya lagi tiduran di kamar, habis itu lagi Skypean sama dia, tiba-tiba seperti ada satu kata yang mau keluar, sebuah kalimat yang dia tahan-tahan selama ini dan dia mau keluarkan pada saat itu. Nah waktu itu saya udah ngeliat bibirnya udah getar-getar nih, dan akhirnya keluar juga perkataan itu. Apa yang dia katakan saya masih ingat sampai sekarang saudara. Yang dia bilang tuh seperti ini, Marsha, saya lagi tidur tuh lagi santai saudara. Sebenarnya kita itu apa sih? Gitu saudara. Kamu anggap aku apa sih? Ternyata wanita butuh kejelasan. Yang wanita katakan iya saudara, karena dekat iya, jemput iya, antar iya, traktir iya dan lain sebagainya. Tapi gak ada, ini mau apa nih cowok nih? Gak ada kejelasan. Akhirnya dia minta kejelasan, langsung saya duduk, kita ngomong empat mata, deep talk di Skype saat itu. Dan sejak saat itu kami jadian saudara. Aneh banget saudara, jadi udah deket dan lain sebagainya. Istri saya nanya kita ini apa gitu. Dan itu sampai sekarang saya ingat saudara. Nah sekarang saudara bisa bayangkan, kalau misalnya di sebelah, di kursi kosong saudara kiri kanan depan saudara ada Tuhan Yesus duduk di situ, dan dia madep saudara dan dia bilang, kita ini sebenarnya apa sih? Aku ini kamu anggap apa sih? Tiap doa kamu minta sesuatu aku kasih, kamu butuh pekerjaan aku kasih, kamu butuh yang lain aku kasih, kamu anggap aku apa? Nah saudara bisa jawab pertanyaan itu di hati saudara. Karena terkadang sepertinya kita terlalu nyaman, saya terlalu nyaman dekat tapi nggak ada status gitu ya saudara. Sampai akhirnya butuh kejelasan. Nah terkadang kita tuh justru datang sama Tuhan Yesus bukan karena kasih cinta, tapi karena pengen ambil sesuatu dari Tuhan, mau ambil keuntungan dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah tidak menguntungkan lagi, banyak orang di luar sana, mereka jauh dari Tuhan. Mereka nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi, nggak mau gereja-gereja lagi, nggak mau pelayanan-pelayanan lagi, karena menurut mereka sudah tidak menguntungkan. Nah itu sebabnya hari ini saya mulai dengan pertanyaan. Kalau Tuhan Yesus madep saudara dan dia bilang, selama ini tuh kita apa sih? Kamu anggap kita apa? Mungkin kita boleh sibuk melayani, kita boleh sibuk datang ke gereja, tapi adakah hubungan itu? Hubungan yang intim, hubungan yang dekat sama Tuhan. Hari ini kita sama-sama belajar dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya akan bacakan buat saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli
bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, kalau kita bisa melihat ayat yang 38 nextnya, itu waktu dia bilang begini, Marta menerima dia. Katakan, Marta menerima dia. Marta menerima dia. Di sini jelas tertulis Marta menerima dia. Di rumahnya perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani dia. Kita bisa melihat bahwa dua-duanya menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Siapa yang tidak? Pada waktu itu Tuhan Yesus sangat terkenal ya saudara ya. Guru yang baik, pengajar yang bagus, bahkan Mesias yang dijanjikan. Pada saat itu mereka ada yang percaya, ada yang enggak, dan lain sebagainya. Tapi kita bisa melihat di sini Marta menerima dia. Untuk apa? Apakah sungguh-sungguh Marta mengasihi Tuhan Yesus sehingga dia sibuk sekali melayani Tuhan? Atau ternyata ada maunya? Nah, waktu kita lihat konteks dari teks ini saudara, saya percaya bahwa Lukas, kalau saudara baca sampai bawah itu langsung ada Tuhan mengajar doa Bapa kami. Dan di situ ada tertulis, ada seorang yang mau datang, temannya mau datang dari jauh, dia nggak punya roti, pada akhirnya dia ketok rumah tetangganya, dia minta roti dari tetangga. Nah, saya yakin penulis ini, Lukas ini, dia tidak sembarangan menulis antara Maria dan Marta dengan hal berdoa. Karena ada hubungannya. Kenapa Marta sangat sibuk melayani? Karena ternyata pada waktu itu saudara, pada zaman itu, hospitality adalah sesuatu yang amat sangat penting untuk menjamu orang. Makanya kalau saudara nonton Passion of the Christ, kalau saudara nonton Last Supper dan lain sebagainya, saudara akan melihat ketika orang bertamu pasti disediakan makan. Kalau dia mau butuh tempat tinggal, pasti disediakan tempat tinggal. Karena hospitality adalah suatu hal yang sangat penting. Dan pada saat itu Maria ternyata saudara, karena dia tahu hospitality sangat penting, dia sibuk melayani Tuhan Yesus sampai lupa bahwa Tuhan Yesus lagi ngajar di situ. Apakah sungguh dia menerima dia kan? Marta menerima Tuhan Yesus karena dia mengasihi, atau karena ada yang lain? Nah, kalau hospitality-nya buruk, maka saudara, nama orang itu akan buruk satu kampung. Jadi saudara bisa lihat sini teksnya, saudara, konteksnya. Kalau hospitality-nya dia ngaco, saudara, namanya akan diomongin di kampung, saudara. Makanya kalau saudara baca hal berdoa, itu orang bela-belain minta roti sama tetangganya karena ada temannya mau datang, karena hospitality sangat penting pada saat itu. Nah, ternyata kita bisa melihat Marta menerima dia, dan dia melakukan kesibukan yang sangat sibuk supaya apa? Namanya tidak tercemar. Ujung-ujungnya dia melayani, bukan untuk Tuhan Yesus, tapi untuk dirinya sendiri, untuk performanya dia, supaya nggak dibilang jelek sama orang, supaya orang bagus, ada cicak suruh situ, hebat hospitality-nya, keren banget nih. Ya ampun, nggak nyangka. Nah, soalnya kalau kita baca di situ, sedang Marta sibuk sekali melayani, bahasa Inggrisnya itu distraction, saudara lagi, distract saudara, iya, dia ke distract, takut namanya tercemar, takut namanya jelek, takut diomongin sama orang. Jadi buat dia, Yesus tidak lagi penting, tapi harga dirinya lebih penting. Sehingga dia sangat sibuk melayani Tuhan. Yang kayaknya sih ini tentang kerajaan Tuhan. Saya melayani Tuhan Yesus loh. Saya main musik loh, saya khotbah loh. Saya melayani di PD, smartphone loh. Seringkali kesannya kita melayani kerajaan Tuhan, nextnya, seringkali kita sibuk bukan untuk kerajaan Tuhan, tapi kerajaan kita sendiri. Bahkan ketika Tuhan Yesus ajarin doa, kita tahu ajaran doanya bagaimana? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendakmu. Tapi sering kali manusia gak ada di sini, di luar sana ya saudara ya. Di sini kan smart semua friendnya ya. Ya nggak friend? Coba lihat kiri kanan. Ah, kamu smart friend. Luar biasa. Iya. Nah, sering kali orang berdoanya, jadilah kehendakku, datanglah kerajaanku. Sehingga doa terkadang menjadi mantra supaya Tuhan jadi kacung kita, supaya Dia jawab apa yang kita mau. Kalau tidak sesuai dengan yang Dia inginkan, maka Dia marah tuh sama Tuhan. Mana Tuhan? Katanya ini, katanya itu. Katanya kalau saya berdoa, saya ini udah puasa loh Tuhan, tapi puasa. Dan terkadang doa justru malah seperti mantra supaya Tuhan mengerjakan apa yang mereka mau. Sekali lagi itu bukan di sini, itu di luar sana. Dan saya, pokoknya saya bertobat saudara. Terkadang sering kali seperti itu, menggunakan nama Tuhan Yesus tapi untuk pride sendiri, untuk nama sendiri dan lain sebagainya. Sering kali kita sibuk bukan untuk kerajaan Tuhan, tapi kerajaan kita sendiri. Makanya ketika nggak dapet, nggak sesuai ekspektasi, sering kali orang marah. Karena udah sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan pelayanannya. Kalau nggak salah saya pernah kesaksian di sini, saya udah melayani kemana-mana, tapi ketika doa tidak terjadi, saya marah sama Tuhan. Padahal udah sibuk melayani, sibuk pakai firman, sibuk menggembalakan, keluar kota sana sini. Tapi ketika mama saya sakit, berdoa nggak sembuh, meninggal. Adik saya sakit, berdoa nggak sembuh, meninggal juga. Saya marah sama Tuhan. Saya udah pernah cerita waktu itu di sini ya. Nah, menariknya adalah kadang manusia seperti itu Bahkan kita bisa melihat Marta, dia marah sama Tuhan Yesus. Ada 3 kata yang dikeluarkan. Yang pertama, Tuhan, tidakkah engkau apa? Peduli. Jujur, honestly please, siapa di sini pernah berdoa seperti ini, saudara? Saya angkat tangan duluan. Karena saya merasakan, mana Tuhan? Kok yang saya mau nggak dapat? Percuma dong. Saya melayani Tuhan. Marah, saya kan udah sibuk ini. Lihat, kasih manusia seringkali transaksional. Kayaknya saya lakuin ini ya, biar Tuhan begini ya. Saya ini datang persekutuan doa ya, biar usaha saya lancar ya Tuhan ya. Ini saya datang loh. Kalau saya udah datang usaha saya nggak lancar, berarti salah nih Tuhan. Karena manusia transaksional seperti itu. Saya mau melayani asal tahun ini naik gaji saya Tuhan. Saya mau melayani asal saya dapat promosi dari Tuhan. Saya janji kalau saya dipromosikan sama Tuhan tahun ini, saya akan melayani Tuhan di PD Smart Friend. Bagus ya doanya saudara ya? Bagus dong. Tapi ternyata di dalam situ ada jiwa perdagangan sama Tuhan. Kalau saya ini Tuhan gini dong. Kalau sih kayaknya pamrih banget sama Tuhan. Bahkan kalau nggak dapat marah dia. Tidakkah Tuhan peduli sama kita? Sama kayak Marta, dia udah sibuk-sibuk. Dan akhirnya dia melihat adiknya di situ. Dia marahnya sama Tuhan. Tuhan peduli nggak sih sama saya? Sekarang seperti itu saudara. Bertanya sama Tuhan, itu yang menyebabkan orang kadang marah sama Tuhan. Tapi sekali lagi, di sini tidak ada. Coba lihat kiri kanannya, di sini orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi ya, nggak ada yang pernah ngambek sama Tuhan. Oh, haleluya, shalom alaikum. Iya saudara. Tidak akan peduli ini. Gitu saudara. Sampai echo gitu dia. Ada seperti itu. Marahnya sama Tuhan. Dan lihat, banyak orang ngambek sama Tuhan gara-gara itu saudara. Udah sibuk melayani, sibuk A, sibuk B, saking sibuknya dan tidak sesuai ekspektasi mereka marah. Bahkan Tuhan suka disalahkan. Yang kedua, jadi nanti kita lihat yang kedua ya. Nextnya ada itu, coba lihat sebelumnya. Seringkali yang kita pedulikan justru hanyalah diri kita sendiri. Banyak orang sibuk-sibuk di tempat saya ya. Ada yang ada orang dia aktif sekali melayani di gereja. Sampai pada suatu hari, kebetulan gereja saya banyak anak-anak mudanya saudara. Kami melayani, kami rintis gereja di Wisma Stakos itu dekat kota Casablanca.
Nah ternyata ada orang tua datang, Marsha, anak om ini gereja di tempat Marsha nggak sih? Oh iya om, kenapa om? Pelayanan om, rajin dia om, keren. Oh gitu ya? Kok di rumah kayak nggak pelayanan nih mas? Jadi saudara, ternyata dia ngerasa di rumah nggak bebas, di rumah tertolak dan lain sebagainya, sehingga dia datang ke gereja untuk apa? Mendapatkan kepuasannya. Apa kepuasannya? Penerimaan. Soalnya di gereja kan diterima, kalau dia cari itu saudara, bukan cari Tuhannya. Kayaknya kadang kayak kita sibuk peduli sama gereja. Ini konteks jemaat kami ya saudara. Tapi ternyata dia mencari untuk dirinya sendiri penerimaan. Tapi puji Tuhan hari ini udah bertobat. Dan kita melihat manusia sering kali begitu, pura-pura peduli tapi sebetulnya yang dipedulikan hanya dirinya sendiri. Yang kedua, Marta bilang seperti ini saudara. Saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Pernah nggak sih saudara merasa ketika saudara lagi sibuk-sibuknya, saudara berusaha sebaik mungkin di kantor, di rumah, di pelayanan, tapi sering kali ketika terlalu sibuk, ekspektasi tidak tercapai, ekspektasi tidak sesuai diinginkan, saudara merasa, kenapa sih aku sendiri yang berusaha? Why sih ya? Di keluarga ini kenapa harus aku? Yang terus jadi beban untuk keluargaku kenapa sih? Why? Terkadang suami-suami banyak sekali yang sharing sama saya tentang seperti itu. Keluarga saya nggak tahu di kantor saya kayak gimana, pastor. Saya tertekan, tapi kan pria tidak berbicara, saudara. Yang ada nih ke garasi minum kopi sambil gitu, saudara. Memikirkan yang terjadi di rumah, di pelayanan dan lain sebagainya. Kadang merasa sendirian, saudara. Kenapa di keluarga ini cuma aku sendiri yang berusaha menopang keluarga? Kenapa cuma aku sendiri di keluarga ini yang berusaha supaya keluarga itu menjadi keluarga yang lebih baik? Kenapa harus aku sendirian? Marta merasa seperti itu, saudara. Kenapa kok dibiarin Maria? Mungkin dia udah sibuk-sibuk, saudara. Udah mulai ngelihat Maria nih diam-diam aja nih di bawah kaki Tuhan Yesus. Mungkin dia udah kasih kode-kode. Jeplak tuh, pakai air dan sebagainya, saudara. Cuma Maria diam aja. Bahasa aslinya tuh cicing, saudara tahu cicing? Diam aja. Lama-lama kesel dia, saudara. Akhirnya dia bilang, kenapa kok Maria membiarkan aku melayani seorang diri? Yang saya yakini, saudara, orang mah kalau misalnya rumah saudara mau kedatangan Cristiano Ronaldo gitu, atau siapalah besok mau datang ke rumah ya, kita sih pasti udah beberes rumah itu dari awal, saudara. Setuju ya? Udah masak dulu, udah dipel 3 kali ngepelnya sampai besok tamu datang, udah pasti rame-rame itu, saudara. Tapi ketika tamu datang, udah duduk. Saya yakin Maria juga seperti itu. Sebelum Tuhan Yesus datang, beres semua, bantuin dan lain sebagainya. Saya yakin banyak yang bantuin Marta, saudara. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah mulai ngajar, Marta tetap sibuk melayani. Dan pada akhirnya dia melihat Maria duduk di kaki Tuhan. Dan dia merasa semua yang Maria bantu kepada Marta itu gak berarti lagi. Dia ngerasa sendirian. Karena kita suka gitu. Dalam hidup kayaknya merasa sendirian, lupa kalau Tuhan tuh kirimkan orang-orang untuk membantu kita, untuk kita sampai ada di tahap ini, saudara. Sampai di posisi sekarang ini. Tapi sering kali ngerasa, aduh kok berat banget ya, kenapa aku sendirian? Udah terlalu sibuk, saudara, sehingga kesal sekali yang terjadi. Dan ini sesuatu yang serius, saudara. Karena ketika dia udah ngomong, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Aku sendirian nih, kok gak ada yang perhatiin aku, gak ada yang bantuin aku sendirian nih. Ujung-ujungnya ini yang kurang ajar, saudara. Marta, yang ketiganya, dia bilang apa? Suruhlah dia membantu aku. Lihat, Tuhan disuruh-suruh sama Marta. Padahal yang Tuhan siapa? Yang hamba siapa? Sering kali manusia seperti itu, yang Tuhan siapa, yang hamba siapa, tapi Tuhan disuruh-suruh. Saya juga bertobat, saudara. Kadang kalau doa tidur, Tuhan jaga rumah, jaga semua, suruh jadi satpam Tuhan.
Tapi kalau datang kalau ada maunya aja dan lain sebagainya. Suruh-suruh Tuhan, emosi suruh-suruh Tuhan. Padahal yang hamba kan kita ya saudara. Tapi ini marah sama Tuhan. Tuhan malah kita anggap, ya Tuhan harus jawab dong doa saya. Tuhan harus berhenti dong, Tuhan harus layani saya dong. Udah bagus saya datang sama Tuhan ini. Bukan di sini saudara ya, sekali lagi ya. Tapi di mana? Di luar sana. Di sini smart friend yang Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Gak ada yang amin saudara. Iya. Sampai suruh-suruh Tuhan. Tapi gak ada hubungan yang dekat itu kayak Maria gitu loh saudara. Duduk di kaki Tuhan. Jadi setelah dia sibuk sendiri, nyuci sendiri, cuci piring mungkin. Habis itu dia marah sendiri dan marah sama Tuhan. Tuhan dibentak-bentak. Gak peduli sama Tuhan. Saya ini sendirian. Suruh dong dia bantunya, disuruh. Dia udah membuktikan, wah kesibukan nih orang ini, terlalu sibuk. Kadang emosi naik ketika terlalu sibuk. Saya mau katakan saudara, kesibukan pasti akan selalu ada. Setuju ya saudara ya? Pasti akan ada. Cuma ketika saya melihat apa yang Tuhan Yesus balas sama Marta, ini indah sekali saudara. Tuhan Yesus jawab begini, next ya. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, sampai situ dulu saudara. Kalau saya jadi Tuhan saudara, pasti itu gak peduli apa, saya sendirian nih, suruh dong, nyuruh Tuhan nih ya, jabatan kamu apa? Manusia, Tuhan. Hidung pindah ke atas, pindah saudara. Tuhan lo ini, tolonglah. Halo, kalau saya jadi Tuhan, begitu masih bukan Tuhan saudara ya. Marah pasti, kurang ajar nih. Saya aja ini saya bertobat juga, saya bukan yang sebagai manusia gitu. Pendeta lagi saudara, gembala saudara, suka pesen online kan saudara. Tapi kalau yang pemberi jasanya itu jutek, balasnya ini marah-marah duluan, hati saya konsumen nih, gue laporin lo, wah kena nih, bintang 1 nih, jujurlah sudahlah, ayolah, iya saudara, ini Tuhan, dan bukan dibentak. Harusnya kalau dia tuh, kalau misalnya manusia mah, waduh dibentak banget. Kurang ajar, jadi kodok kamu, jadi kodok lah saudara. Beneran. Tapi apa yang Tuhan Yesus jawab itu indah banget. Dia bilang begini, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah saudara, pada waktu itu, saudara ingat kata-kata ini? Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ada 2 di situ ya. Saudara lihat ketika Abraham mau mempersembahkan anaknya Ishak, apa yang dipanggil? Abraham. Selalu ada 2, Musa. Apa sih maksud 2 kata itu saudara? Nah, pada kultur bangsa itu, pada waktu itu saudara, kalau dia menyebutkan 2 kali, yang pertama memang menyebutkan nama, tapi yang kedua menyebutkan keintiman. Artinya orang itu udah dekat. Makanya bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku sudah bernubuat, bukankah aku sudah ini, artinya kan sebuah apa tuh saudara? Kedekatan kan ini. Hamba Tuhan sedap ini. Bernubuat, menyembuhkan, ini keren. Abraham. Jadi itu membuktikan keintiman. Yang menarik bukannya Tuhan tegur balik Marta, tapi dia tegur dengan kasih saudara. Marta. Dan kalau saudara bisa flashback ke belakang, berapa kali kita pernah marah sama Tuhan, ngambek sama Tuhan, tapi Tuhan sambut dengan kasih. Kamu kenapa? Lagi ngambek ya? What happened to you? Dan sekarang saudara bisa kembali lagi sama Tuhan. Itu kan kasihnya saudara. Dan Tuhan Yesus menjawab, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu hal saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Katakan bagian yang terbaik.
Saudara perhatikan, Tuhan Yesus gak marah kesibukan Marta. Kadang kita kalau dengar, kita ini udah beberapa kali baca ini. Kadang orang yang bilang, jangan jadi Marta, jadi Maria. Marta terlalu sibuk. Maria, wah dia duduk di kaki Tuhan. Tapi Tuhan Yesus gak ngomong gitu. Tuhan Yesus gak bilang, lu sibuk banget lu ya. Kacau lu, gak pikirin saya, ngapa? Jahat kamu ya, gak gitu. Dia gak mempersoalkan tentang kesibukannya Marta. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu tuh sibuk, tapi ada bagian yang terbaik yang kamu lupa. Ada satu hal yang kamu perlu. Maria udah ambil itu. Apa satu hal itu? Duduk di kaki Tuhan. Saya tahu saudara orang sibuk, dan gak ada masalah dengan kesibukan itu. Pertanyaannya, satu hal yang perlu, sudahkah kita duduk di kaki Tuhan? Membangun hubungan sama Dia, datang sama Dia, beribadah sama Dia. Karena banyak orang di luar sana, saya sudah capek Senin sampai Jumat, Minggu mereka malas gereja, mereka gak mau ikut komsel, bahkan mereka gak mau datang dalam di dalam kamar tidur mereka berdoa sama Tuhan, duduk di kaki Tuhan, gak mau. Sibuknya mah gak apa-apa saudara, tapi Tuhan Yesus bilang ini loh yang perlu, duduk dekat kaki Tuhan. Kalau saudara lihat kisahnya Tuhan Yesus lakuin itu kok. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus keluar, dia pergi berdoa. Saudara tahu itu? Selalu dia berawali hari dengan doa, duduk di kaki Bapa. Kesibukan akan selalu ada saudara, tapi benar gak kita menganggap Dia sebagai Tuhan kekasih hati kita? Atau kita butuh Dia untuk pekerjaan kesibukan kita? Atau kita cuma butuh Dia untuk berkatnya saja? Aku udah sibuk nih Tuhan, sehingga lupa sama satu hal yang perlu, duduk di kaki Tuhan. Kita semua sibuk saudara, dan Tuhan gak salahkan itu, cuman kamu perlu duduk di kaki Tuhan. Kenapa? Karena saudara, kehidupan yang terus berjalan, masalah akan selalu ada saudara, setuju ya? Struggles akan selalu ada. Kita tuh gak akan bisa kuat kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu anugerahnya, perlu kekuatannya. Itu sebabnya kita perlu bangun hubungan sama Tuhan. Yang mau katakan amin? Amin. Saya undang kakak untuk pengakuan dia. Nah saudara, saya habis dengan ini. Mari kita lagu yang tadi aja ya. Terima kasih lagu yang tadi ya. Yang terakhir tuh lagu apa tadi yang terakhir? Ku percaya janjimu ada ini. Lagu ya. Tompi kali itu. Kalau aku sudah. Oke. Ini saudara. Saya bertobat. Bahkan sampai detik ini saya terus diingatkan. Dulu sewaktu saya belum menjadi hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, semuanya hamba Tuhan, saudara ya. Waktu saya belum full timer, waktu saya masih menjadi musisi, saya main buat pelayanan sih, sibuk melayani sih saudara. Saya dulu sebelum merintis gereja, saya bergereja di Paniko. Jadi kalau Paniko keluar negeri saya ikut, Paniko bikin album saya yang main, Paniko keluar kota saya ikut pemain musik. Dan sangat sibuk saudara, sibuk banget. Suatu kali ada KKR di Sentul, KKR-nya dunia saudara, international, banyak tan bersaudara datang saudara, Afghanistan, Uzbekistan, semua Kazakhstan, semua tan datang lah, international. Nah saya ingat pada saat itu di SICC TV segede-gede gaban saudara, di kiri dan kanan kayak gini, cuma besar lah, SICC gede saudara. Dan saya melihat banyak sekali orang datang ke situ. Nah terkadang saudara pernah nggak sih ke gereja, habis itu lagi pujian penyembahan gitu ya, lagi ngapain, lagi misa, lagi apa, tiba-tiba kan sekarang kameramen suka main sorot aja gitu saudara ya. Saudara bingung bereaksi. Jadi ketika lagi nyembah Tuhan, disorot kamera, terpampang muka saudara di depan. Karena kita, muka gue itu, aduh, gak bilang-bilang lagi. Mau orang udah telat, mau angkat-angkat pura-pura. Aneh banget saudara.
Nah pada waktu itu saya tuh lagi main drum saudara, lagu international. Here I am to worship, here I am to bow down. Habis itu penyembahan, saya taruh stick drum saya angkat tangan di belakang drum. Ih keren saudara, nggak main drum lagi. Tuhan kau baik, keren saudara. Hari kedua, ada ide baru saudara. Saya taruh stick drum saya berlutut di belakang drum saudara. Keren. Tiba-tiba itu kan makanan buat kameramen saudara. Langsung itu. Bener saudara. Wah, lah sense saya kan masih jalan ya saudara ya. Jadi kalau ada angin-angin dari sini saya tahu saudara. Pas saya ngintip kamera saudara. Dan saya lihat muka saya segede-gede gaban di situ saudara. SICC saudara. Masih bisa ngintip tahu nggak saudara? Itu berubah 100 kali lipat, mimik saudara berubah saudara. Terakhir saudara, hari ketiga, hari penutup, saya nggak tahu stick drum saya angkat stick drum saya persembahkan sama Tuhan. Saudara tahu Lion King? Minenya, cuma stick drum, aneh banget saudara, aneh. Tapi setelah itu, habis ibadah, ada yang DM, kakak Marsha, kakak kayaknya dalam banget sama Tuhan ya. Hubungannya intim banget. Sibuk nih melayani nih, drummer dipakai nih. Sorry banget. Dalam hati itu gitu saudara. Tapi Roh Kudus justru tegur, benar. Kamu dekat sama saya, kita nih apa sih? Benar. Kita tuh seintim itu, sedekat itu. Loh ini buktinya Tuhan. Ada loh yang diberkati. Tanya lagi, benar. Kita seintim itu. Tahu nggak saudara? Setelah saya renungkan, iya ini. Kalau saya di kamar, nggak ada orang lain yang melihat. Cuma Tuhan yang menikmati penyembahan saya. Saya nggak pernah tuh berlutut buat Tuhan. Nggak pernah tuh angkat tangan buat Tuhan. Nggak pernah tuh. Yang saya lakukan tuh gini. Taruh ketombe ya saudara. Uang. Terima kasih hari ini kamu aktivitas ini. Kerja. Pulang ke rumah. Tuhan thank you hari ini. Hari ini kamu tidur. Kayak tadi jaga rumah, jaga sup jadi satpam Tuhan sekali lagi. Besok paginya juga. Waktu snooze saya lebih lama dari waktu doa saya saudara. Waktu snooze bisa 45 menit sudah snooze. Doa 3 menit gak nyampe itu kan. Saya. Tapi abis itu pelayanan saudara. Sedap. Abis itu main musik, ku percaya. Haleluya Tuhan. Di situ saya ternyata saya Marta ya. Saya pikir sibukkan melayani membuktikan kerohaniannya tinggi. Enggak, saudara. Justru kita cek kenapa kita melayani. Justru kita cek kenapa kita datang persekutuan doa. Justru kita cek kenapa saya datang ke gereja. Kenapa saya menerima dia. Apakah untuk mengambil keuntungan saja dari Yesus, atau karena saya mengasihi dia. Nah itu saya cek, saudara, iya Tuhan saya salah ya. Selama ini saya sibuk tapi saya tidak duduk di kaki Tuhan. Karena itu yang perlu, saudara. Dalam pekerjaan kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita, dalam aspek pekerjaan. Keluarga kita juga nggak akan pernah tahu. Apalagi perlakuan orang lain, atasan kita, bawahan kita, perlakuan orang lain kita nggak pernah bisa tahu apakah itu menyakiti hati kita atau enggak, membuat kita gelisah atau enggak. Tapi kalau kita hanya sibuk-sibuk saja main gereja-gerejaan, kalau kita hanya sibuk pelayanan biasa tanpa duduk di kaki Tuhan, sering kali kita bisa kecewa dan marah sama Tuhan. Dan saya katakan ini bukan karena saya udah baik, saudara. Saya ngalamin ini, saudara. Ngalamin ini. Sampai saat ini saya pun masih ngecek
udah bukan main drum sih, tapi diundang untuk memberitakan firman. Tapi apakah saya duduk di kaki Tuhan atau cuma ikut kegiatan memberitakan firman Tuhan aja? Dan saya bertobat di situ, saudara. Kita harus bertobat setiap hari. Haleluya. Kesibukan akan selalu ada. Tapi saya mau ajak saudara, yuk ambil bagian yang penting yang mungkin sekarang kita sudah lupakan. Duduk di kaki Tuhan, punya hubungan intim sama Tuhan, datang sama Tuhan bukan karena dia sekedar berguna, tapi hanya karena dia indah. Karena orang yang menganggap Tuhan berguna sama orang yang hanya menganggap Tuhan berguna dengan orang yang menganggap Tuhan indah, itu suatu hal yang berbeda. Saya percaya apapun yang terjadi kalau kita duduk di kaki Tuhan, Tuhan kasih kekuatan baru, pengharapan baru dalam hidup saudara. Dan itu membuktikan bahwa sungguh kita datang sama Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Tidak ada yang salah dengan Marta. Mari terus melayani Tuhan di gereja, di kantor, di keluarga. Tidak ada yang salah dengan kesibukan. Kita justru harus menjadi Marta dan juga Maria, orang yang sibuk melayani Tuhan, sibuk bekerja untuk memberkati banyak orang dan keluarga. Tapi kita juga terus bisa selalu duduk di kaki Tuhan. Jangan lupakan hal yang penting ini, saudara. Yang mau katakan kalian. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Ampuni kami kalau kami terlalu sibuk, Tuhan. Sampai kadang kami itu memberikan waktu sisa sama Tuhan, padahal semua waktu kami 24 jam ini punya Tuhan. Ampuni kami kalau kami lupa satu hal yang perlu. Ampuni kami kalau kami lupa bagian yang terbaik dalam hidup kami, yaitu duduk di kaki Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami tahu kami perlu Engkau. Biarlah kami terus membangun hubungan pribadi kami dengan Engkau, Tuhan. Kami beribadah di gereja, Tuhan Yesus. Kami terus datang sama Tuhan karena kami tahu, Tuhan, kami perlu Engkau. Engkau berkati setiap jemaat di tempat ini, setiap anak-anak di tempat ini dalam kesibukan mereka. Biarlah justru dalam kesibukan ini, Tuhan Yesus, mereka melihat bahwa Engkau hadir di situ, terus menyertai mereka, Tuhan. Dan dalam kesibukan ini mereka bisa memberkati banyak orang. Dan itu sebabnya kami berdoa, Tuhan Yesus, biarlah mereka mengerti kenapa kami sibuk, Tuhan. Tapi kami tidak melupakan satu hal yang penting, yaitu duduk di kaki Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Biar mulai hari ini, Tuhan Yesus, kami bukan hanya sibuk-sibuk saja, Tuhan Yesus, tapi kami juga mau duduk di kaki Tuhan. Kami membangun hubungan dengan Engkau. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Pastor Marsha Manovo. Teman-teman, siang ini kita dilayani dengan Pak Marsha Manovo. Terima kasih yang sudah mengingatkan kita bagian yang terbaik ya Pak. Duduk di kaki Tuhan, bertobat setiap hari, merenungkan apa yang menjadi tujuan kita dalam melayani. Mewakili teman-teman PDO Pak, namanya kita sekarang PDO Excel Smart. Iya. Terus teman-teman terima kasih di bulan April kolaborasi pertama kita dengan XXF dan XXL sudah berjalan dengan baik dari bakti sosial maupun worship night di tanggal 25 April. Mari kita berikan aplaus untuk Tuhan Yesus. Terima kasih, kita menyaksikan banyak hal yang luar biasa di luar ekspektasi itu. Kita, Tuhan sudah membuktikan bahwa Dialah yang paling besar. Kita semakin kecil, Tuhan semakin besar. Terima kasih. Pak Marsha terus berdoa juga untuk teman-teman persekutuan ya Pak ya. Sebelum kita menutup ibadah kita siang hari ini, saya undang Bu Ingrid untuk berdoa syafaat. Ditutup dengan Pak Marsha doa berkat dan doa penutup. Terima kasih. Mari teman-teman kita berdoa. Kita undang di. Terima kasih Bapak di surga untuk firman yang luar biasa Tuhan dari Bapak Marsha Manovo Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kudus di dalam diri kami masing-masing Tuhan membuka apa yang harus kami lakukan, apa yang menjadi bagian yang terbaik bagi kami. Kami bisa melakukannya Tuhan Yesus tanpa beban, tanpa apapun Tuhan, kedagingan kami Tuhan. Biarlah Kudus terus
menuntun kami Tuhan sehari demi sehari Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan duduk di bawah kaki-Mu, di tengah-tengah kesibukan kami Tuhan 24 jam. Kami bisa Tuhan untuk duduk tenang di dalam kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah Pastor Arsya Manopo Tuhan dari segala pelayanannya Tuhan. Tuhan, Kau berkati dia Tuhan, sehingga apa yang diucapkannya bukan daripada dirinya, tapi berasal dari pewahyuan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya saat firman diberitakan, jiwa-jiwa dituai untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah keluarganya, diberkatilah semua segala usahanya Tuhan. Dan kami akan melihat perbuatan tangan ajaib, tanda-tanda heran dan ajaib selalu menyertai langkah Pastor Arsya Manopo. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan doa ini, untuk apa yang telah Engkau berikan pada kami, apa yang telah kami kerjakan, biarlah itu semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa, bukan atas diri kami, tapi Engkau sendiri Tuhan yang berkarya dahsyat dalam diri anak-anak-Mu di PDO ini Tuhan. Extra Smart kami percaya, kami bersama-sama berunity terus Tuhan, untuk memuji muliakan nama-Mu, menjalankan perintah-perintah-Mu di tengah-tengah kesibukan kami. Kami bersama-sama dengan Roh Kudus, kami melakukan perkara-perkara heran dan dahsyat dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya jiwa-jiwa terus Kau berikan pada kami, sehingga ibadah-ibadah kami selanjutnya akan penuh dengan jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan Kau. Terima kasih Bapa, dan kami percaya yang hadir hari ini maupun yang tidak hadir, kami percaya kami sudah menerima berkat. Kami berdoa buat yang sakit oleh bilu-bilu darah Yesus saat ini sembuh sempurna, dan yang berbeban berat dan bermasalah, kami percaya Allah kami sudah membuka jalan. Saat satu pintu tertutup, pintu lain terbuka, dan kami akan melihat perbuatan dahsyat ajaib. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur untuk Excel Smart yang saat ini sudah berkolaborasi bersama Tuhan untuk melakukan perkara-perkara dahsyat. Kami percaya Tuhan Kau terus berkati Tuhan, jajaran direksi dari paling atas bahkan owner sampai paling bawah Tuhan, staf biasa. Kami percaya Bapa, Engkau berikan hikmat pengetahuan Tuhan, dan Engkau berikan Tuhan damai sejahtera sukacita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan berdasarkan daripada Engkau. Tuhan, biarlah roh takut akan Tuhan selalu menyertai kami di sini, dan kami akan lihat Excel Smart naik terus menjadi kepala bukan ekor, bahkan menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang menjangkau seluruh semua provinsi di Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur untuk pemerintahan yang telah memerintahkan pada kami Tuhan, ya Bapak Presiden dan Wakil Presiden, jajaran Menteri dan semua kabinet-kabinet Tuhan, dari yang paling bawah sampai paling atas. Dan kami percaya biarlah Tuhan mereka memimpin Indonesia dengan takut akan Tuhan, dan mengantarkan Indonesia kepada kemakmuran, kesejahteraan, dan takut akan Tuhan terjadi. Terima kasih Bapak untuk Indonesia terus akan memasuki Tuhan bulan-bulan ke depannya, bulan-bulan yang cerah Tuhan, terutama perekonomian. Kami percaya Engkau berkati Tuhan perekonomian Indonesia. Tidak ada suatu apapun yang bukan daripada Tuhan Yesus. Kami percaya Indonesia makmur, Indonesia sejahtera, Indonesia aman, damai, dan bahkan Tuhan kami percaya ada penuaian jiwa-jiwa Tuhan di Indonesia. Terima kasih Bapak, sebelum kami bekerja, kami rindu untuk menerima berkat dari hamba-Mu. Mari kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan sebelum berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kita semua yang sudah terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati. PDX